Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan membaca mulai di halaman 23. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung tentang bahaya sengketa, di mana orang yang bersengketa maka dia akan selalu terbebani dengan kondisi batin yang gak nyaman. Dan Nabi SAW menyebut di antara orang yang dibenci oleh Allah adalah al-alid al-khasim, orang yang suka bersengketa. Orang yang al-alad al-khasim dan yang suka bersengketa. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kafa bika itsman alla tazala mukhasima. Cukuplah kamu dianggap telah melakukan perbuatan dosa ketika kamu selalu melakukan sengketa. Dan ada orang yang modelnya seperti ini, gampang melakukan sengketa. Sehingga dimanapun dia berada selalu punya masalah. Di sini dia punya masalah, nanti di mana lagi punya masalah. Kadang sesuatu yang kecil jadi besar, ya. Gampang menanggapi orang. Ada sesuatu yang kayaknya aneh menurut dia, nanti ditelusuri sampai detail. Subhanallah. Kafa bika itsman alla tazala mukhasima. Cukuplah kamu dianggap melakukan dosa ketika kamu selalu melakukan sengketa. Karena itu sebagai solusinya kami mengarahkan, jadilah orang yang suka mengalah. Jadilah orang yang suka mengalah. Semoga ini bisa meringankan beban kita ketika di dunia dan di akhirat. Berusahalah untuk menyelesaikan sengketa di dunia ini secara tuntas. Dalam arti jangan dibawa ke akhirat. Dan jangan dibiarkan mengganjal di perasaan, sehingga pokoknya harus selesai. Urusan dunia selesai di dunia. Kadang kita tidak suka ketika ada orang yang dia terlalu terbiasa mengucapkan, nanti kita akan selesaikan di akhirat. Nanti kita akan bawa ke akhirat. Subhanallah. Urusan berapa sih? Duit berapa yang diperebutkan? Harta senilai berapa yang diperebutkan? Kalau nilainya tidak terlalu besar, ya, dan tidak ada yang nilainya besar, ya, untuk segala sesuatu yang jika dibandingkan dengan akhirat, maka kalau misalnya Anda mengalah di posisi itu, apakah kemudian Anda kehilangan semuanya? Tidak. Kalau demikian, berusaha untuk diselesaikan di dunia agar tidak menjadi beban bagi kita ketika di akhirat. Meskipun bisa jadi kita harus di posisi mengalah, ini mungkin cukup berat, namun terkadang kita butuh latihan. Nabi SAW memberikan banyak janji keutamaan bagi orang yang memiliki sikap mengalah. Dalam sebuah hadisnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menjanjikan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan, samhan. Lahu samaha. Dia punya karakter gampangan. Dia punya karakter nyaman. Ketika kapan? Idza ba'a, ketika menjual. Di sini saya terjemahkan yang lugu. Lugu bukan berarti bodoh, ya. Tapi dia gampangan, dia nyaman, bukan model orang yang suka punya masalah. Ketika dia menjual dia gampangan. Wa idza ishtara, ketika membeli gampangan.
Wa idza iqtada, dan ketika menagih hak juga gampangan. Menagih hak itu bisa bentuknya nagih utang, bisa bentuknya nagih gaji misalnya yang belum dibayar, bisa bentuknya nagih barang yang belum diserahkan, dan seterusnya. Dan gampangan di sini bukan berarti dia orang yang bodoh, bukan berarti dia orang yang tidak perhitungan, tapi dia adalah orang yang dia melakukan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya di akhirat. Dan kalaupun ada situasi tertentu yang mengharuskan dia harus bertahan, dia akan bertahan. Bahkan beliau memberikan janji bagi mereka yang mengalah ketika sengketa, padahal dia berada di posisi yang benar, maka dia akan mendapatkan rumah di tengah surga. Dalam hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Saya memberi jaminan, aku jamin bagi siapa yang meninggalkan sengketa, aku jamin dengan bi baitin fi rabadil jannah, agar mendapatkan rumah di sekitar surga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, bagi setiap orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia berada di pihak yang benar. Masya Allah. Sudahlah, tidak apa-apa, nggak usah diperdebatkan, saya ngalah aja. Dia lebih milih ngalah padahal dia berada di posisi yang benar. Dijamin oleh Nabi SAW mendapatkan rumah di tengah surga. Udah nggak usah dilanjutin. Ini gini aja, kamu ambil aja semuanya, kamu bawa aja. Nah terus gimana ini? Sudahlah, kamu bawa aja, sudah selesai. Jadi saya nggak dapat nggak apa-apa, saya ngalah nggak apa-apa, saya nggak dapat. Karena ngalah tidak sama dengan kalah. Dan ketika orang berusaha untuk mengalah dalam rangka untuk menjaga persaudaraan, dalam rangka menjaga suasana yang nyaman, Nabi SAW memberikan jaminan. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin dia bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Semoga kita bisa belajar lebih dewasa ketika menghadapi sengketa. Dan orang yang lebih dewasa maka dia akan melihat ke depan, ya. Sehingga dia memperhatikan, kalaupun saya menang jadi arang, kalaupun kalah jadi abu. Apalagi kalau nilainya kecil, ya. Kalau nilainya kecil, menang ora kondang, kalah malah kewirangan, ya. Kalau menang nggak bikin terkenal, nek kalah malah memalukan. Nah, makanya di posisi ini kita perlu mempertimbangkan, tidak semua potensi sengketa harus kita ladeni, harus kita layani. Sehingga terkadang ada di posisi tertentu kita lebih milih untuk ngalah daripada ngotot-ngototan. Baik. Dan prinsip ini Masya Allah, ya, prinsip yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Seorang hamba akan sangat nyaman batinnya, nyaman hidupnya, kalau dia menjadi orang yang lebih memilih menjauh dari budaya sengketa. Ya. Apalagi kalau sudah bicara masalah politik, ya. Kadang kalau orang sudah bicara masalah politik itu seperti nggak ada ujung. Masya Allah, ya. Dia bisa menjadi seorang analis. Spontan dia jadi analis. Dan hampir semua orang bisa bicara itu. Kemudian ketika ketemu lawannya, Masya Allah. Makanya ketika kita melihat ada orang yang dia menang misalnya di kancah pemilu, bukan berarti dia nyaman hatinya, tapi dia ketika menang itu habis-habisan, telah menghabiskan ini dan menghadapi banyak orang, selalu diwarnai dengan sakit hati, nggak suka dengan ini, berantem dengan ini, menang akhirnya. Kalaupun menang, apakah itu didapatkan karena ketenangan?
Tidak, bisa jadi dia masih mengganjal. Belum nyaman. Namanya orang sakit hati, Pak. Bisa jadi dia di posisi yang menang, tapi masih ganjel. Dan ketika ganjel itu akan menjadi beban bagi pikirannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita akan membaca tentang kunci keberkahan dari sebuah kerjasama. Jadi, seperti yang kita pahami bahwa bagi seorang muslim, dia tidak hanya melihat dari sisi nilai nominal, nilai fisik, apa yang kelihatan. Namun juga terlihat dari sisi sejauh mana nilai manfaat. Dan keberkahan itu berbicara tentang nilai manfaat. Bisa jadi ada harta yang sedikit, tapi sangat bermanfaat. Ini bicara tentang nilai manfaat. Bisa jadi ada harta yang sedikit, tapi sangat bermanfaat. Sebaliknya ada harta yang banyak, tapi nggak manfaat. Nilai keberkahan diukur dari seberapa besar nilai kemanfaatan. Sesuatu yang nganggur itu tidak bermanfaat. Kalau ada orang yang punya banyak harta tapi dominan nganggur, berarti tidak bermanfaat. Tabungan ini nganggur, tabungan di rekening ini nganggur, rekening ini nganggur. Dia punya beberapa lahan di sini nganggur. Ketika ada banyak hal yang nganggur yang dia miliki, berarti sebenarnya dia memiliki sesuatu yang nilai kemanfaatannya sangat rendah. Artinya itu sesuatu yang tidak berkah. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana agar sebuah usaha itu bisa semakin berkah, sehingga nilainya maksimal, apa yang didapatkan oleh seseorang itu sangat bermanfaat bagi hidupnya. Kunci keberhasilan dalam bermusyarakah bukan ketika Anda unggul sendiri dibanding yang lain. Namun kunci keberhasilan dalam musyarakah adalah ketika Anda bisa maju bersama. Dalam kerjasama bukan unggul sendiri, tapi bagaimana untuk bisa maju bersama. Allah memberkahi kerjasama bisnis yang dibangun sesama mukmin selama mereka bisa saling jujur, amanah dan terbuka. Sehingga tidak saling sikut, tapi dia selalu mengedepankan prinsip, ini usaha saya bangun bersama, kalau bisa jangan dikuasai sendiri, tapi untuk bareng-bareng. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Innallaha yaqul, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang nilai keabsahannya. Innallaha yaqul, ana thalithu syarikaini, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Aku adalah salah satu bagian dari tiga orang yang pihak yang ketiga afwan. Aku adalah pihak yang ketiga asyarikaini dari dua orang yang mereka saling berserikat, saling berkongsi. Sesungguhnya aku adalah pihak ketiga bersama dua orang yang melakukan kerjasama. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu tidak mengkhianati temannya. Sehingga ketika A dan B kerjasama, membuat usaha X misalnya, lalu mereka saling mendukung, mereka saling mewujudkan keuntungan bersama. Kata Allah, ana thalithu syarikain, aku pihak ketiga pada dua orang yang berkongsi seperti ini. Malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama mereka tidak ada yang mengkhianati kawannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, jika ada salah satu yang mengkhianati, maka aku tinggalkan keduanya. Dan ini cukup sering ya terjadi di sekitar kita. Usaha itu ketika sedang naik, rebutan pengen menguasai. Padahal dulunya itu dilakukan melalui apa? Kerjasama. A dan B, C, D, E kerjasama. 5 orang kerjasama. Lalu usahanya naik. Semakin naik beruntung,
ini salah satu di antara 5 ini ada yang bernafsu. Lalu dia ingin mengakuisisi semuanya. Akhirnya digeser salah satu. Nah, jatah saham kamu tak beli aja. Dulu modal kamu berapa? Sekian. Ini tak ganti. Ganti. Modal kamu berapa? Sekian, tak ganti. Akhirnya dari 5 orang itu meretel, ya, mereka gugur satu-satu, tinggal 2 orang yang ngotot. 2 orang ini bertahan, tapi yang satunya kadang ingin menguasai. Akhirnya yang satu digeser pelan-pelan, sampai akhirnya hilang juga, tinggal dia sendirian. Ya. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa dia mengkhianati teman-temannya yang lain. Kadang dia lebih pintar ngomong, kadang yang pintar ngotot. Akhirnya teman-temannya yang lain, sudahlah daripada berurusan dengan orang kayak gini, tak lepas saja. Kesempatan bagi dia. Dan saya mendapatkan kasus seperti ini ya, di salah satu kota. Kemudian panitia kajian mereka menyampaikan di kota kami ada kejadian seperti ini. Itu terjadi di antara ikhwan yang mereka sudah belajar ilmu agama. Tapi masyarakat memahami memang karakter orang ini bukan karakter orang yang gampangan, tapi karakter orang yang pengen selalu menang sendiri. Nah, jangan sampai ini terjadi ya. Makanya dalam bisnis yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana agar kita bisa maju bersama. Baik, ada satu kisah di Mesir yang cukup ma'ruf cerita ini. Bahkan sempat divideokan. Seorang insinyur yang dia membuat sebuah unit usaha peternakan ayam kalau tidak salah. Lalu dia kumpulkan 10 orang kawannya, sehingga total berjumlah 10 atau 9. Lalu digenapkan. Ini kurang 1 kursi. Siapa yang bisa terlibat? Maka orang yang dia mengajak tadi, dia mengatakan, baik, yang 1 ini tolong jangan diisi. Ini adalah jatah Allah Azza wa Jalla. Sehingga 10 orang Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dari hasil kita 1/10 kita kembalikan di jalan Allah. Untuk dibagikan ke fakir miskin, untuk diserahkan ke kegiatan sosial, keagamaan, dan seterusnya. Bismillah. Alhamdulillah. Dan mereka berharap semoga nanti Allah akan menjaga usaha kita, memberkahi usaha kita, dan memberikan keuntungan. Masya Allah, harapan itu terwujud. Dari usaha yang awalnya hanya sekian orang tadi, berkembang sampai mereka punya lembaga pendidikan, sampai punya A, punya B, punya banyak lahan, sehingga usaha itu berkembang pesat. Allah menjamin dan dia selalu mengeluarkan 10% untuk fisabilillah. Sekarang kita lihat ini. Sebuah kisah penuh hikmah. Ada seorang ulama yang menawarkan suatu perlombaan kepada anak-anak dari salah satu suku Badui di Afrika. Dikumpulin anak-anak, kemudian dia mengajak mereka untuk berlomba. Ia meletakkan sekeranjang buah-buahan yang lezat di bawah pohon. Lalu berkata kepada anak-anak tersebut, siapa yang pertama kali mencapai pohon ini akan mendapatkan keranjang yang penuh dengan buah ini. Sehingga anak-anak itu dijauhkan, ini pohonnya. Lalu dikasih aba-aba. Nanti kalau kami kasih aba-aba mulai, kalian harus berlomba untuk mendekati pohon ini. Siapa yang paling cepat, dia akan dapat hadiah buah. Lalu begitu ulama ini memberi isyarat dimulainya lomba. Bersedia, siap, mulai. Dia kaget. Ternyata semua anak-anak bergandengan tangan dan berjalan bareng-bareng hingga sampai ke pohon. Lalu mereka berbagi buah-buahan yang lezat tadi. Masya Allah.
Begitu ya. Jadi daripada nanti berlari bareng yang mungkin itu capek, lelah, mereka gandengan terus jalan bareng-bareng ke arah pohon tadi. Berarti siapa pemenangnya? Semuanya. Pemenangnya adalah mereka semua. Karena sampainya bareng, ya, sehingga mereka bisa menikmati semuanya. Kalau balapan, mungkin mereka akan capek, akan lelah. Tapi ketika mereka bareng-bareng, ternyata membuat mereka itu lebih nyaman. Dan buah itu cukup untuk bareng-bareng. Saat ditanya mengapa mereka berbuat demikian, padahal masing-masing punya kesempatan untuk menguasai sekeranjang buah tadi sendirian. Karena dia harus berlari kencang, mereka menjawab dengan keheranan, Ubuntu. Ya. Ini versi apa? Linux. Ternyata ini pakai bahasa Afrika ya. Ubuntu. Mana mungkin salah satu dari kami bisa bahagia, sedangkan yang lain menderita. Ubuntu menurut tradisi suku Xhosa, artinya adalah aku jadi karena kami jadi. Aku ada karena kami ada. Aku menang karena kami menang. Aku sukses karena kami sukses. Sehingga kita berjalan bareng, kita bergerak bareng. Ubuntu. Ya. Akhirnya jadikan sebagai versi Linux. Masih ada Linux Ubuntu. Nggak tahu ya. Sudah nggak begitu berkembang. Ya. Jadi nilai kebahagiaan tidak bisa diukur dengan dia menang sendiri, dia bahagia sendiri. Sebuah kerjasama yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila itu dilakukan dengan serius dalam rangka untuk saling memberikan keuntungan, saling mendukung, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika orang itu bekerja sama, tapi saling sikut, saling mencari peluang, gimana caranya agar nanti dia bisa mengakuisisi untuk kepentingan pribadinya. Ketika usahanya naik, dia senang ketika usahanya turun, berebut untuk mengambil modal, menyelamatkan dirinya masing-masing. Kemudian itu dibebankan ke orang lain. Bagaimana Allah akan memberikan keberkahan? Padahal semangatnya sudah semangat yang tidak maksimal untuk kebaikan. Dan kita perlu tahu, ketika kerjasama di antara sesama muslim, kawan-kawan Anda ini orang-orang yang salat, yang beriman kepada Allah, yang mereka nanti ketika di akhirat punya peluang untuk nuntut jika mereka dizalimi. Maka lakukan kerjasama yang baik di antara mereka agar kita bisa berbahagia bersama. Inilah suku Badui yang paham betul rahasia kebahagiaan, yang telah tersingkir dari orang-orang yang menganggap dirinya di atas yang lain. Sehingga dia merasa, aku yang lebih berhak, aku yang harus menguasai, aku yang harus. Inilah rahasia yang tidak lagi dijumpai dalam hampir seluruh bangsa yang sombong, yang menganggap dirinya berperadaban maju. Tapi ini ternyata ada di suku pelosok yang ada di Afrika, yang mereka kurang begitu mengenal teknologi. Tapi mereka paham, dalam membangun kebahagiaan tidak boleh sendirian, karena kita menang sebabnya adalah kami menang. Aku menang karena yang lain menang, aku bahagia karena yang lain bahagia. Kebahagiaan adalah rahasia yang hanya dikenal oleh jiwa-jiwa yang toleran dan tawadhu, yang selalu mengatakan kami dan bukan saya. Baik, semoga bisa jadi pelajaran ya. Sehingga saat kita melakukan aktivitas berbisnis, kerjasama yang lainnya, miliki prinsip, ini bukan milik saya sendiri. Di sini ada banyak orang yang terlibat, dan saya tidak boleh menang sendiri. Saya menang karena kami menang. Aku bahagia karena kami bahagia. Aku sukses karena kami sukses. Kami ada, aku ada karena kami ada. Ya. Ubuntu
Aku jadi karena kami jadi. Ya, pelajaran dari Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala. Syekh Walid ini muridnya, salah satu muridnya Syekh Albani. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sampai di bagian ini kita telah menyelesaikan beberapa motivasi ya, terkait masalah permodalan dalam Islam. Dan berikutnya kita akan membaca tentang macam-macam akad. Mulai dari sini nanti kita akan lebih banyak bicara masalah fikih, bukan masalah motivasi lagi. Kalau kemarin bicara motivasi, sekarang lebih banyak bicara masalah fikih. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak gini loh. Tak bacakan nih loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang, beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh siap, itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Silakan bagi ada yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Tafadhol. Ya, gini, di wilayah kami ini dalam waktu dekatnya akan ada dari salah satu penyedia jasa layanan internet ini untuk memasang jaringan di tempat kami ya, untuk warga di sini. Nah, sebelum itu kami warga ini juga sedang dalam rangka memasang jaringan CCTV untuk meningkatkan keamanan di tempat kami. Nah, seiring berjalan waktu, rupanya untuk meningkatkan layanan itu kami bermaksud untuk membuat jaringan CCTV itu bisa diakses oleh warga melalui jaringan internet. Nah, pertanyaannya Ustadz, terkait perusahaan yang akan masuk di wilayah kami yang memasang jaringan internet ini, apakah kami boleh ya sebagai untuk kepentingan warga ya, kami boleh nggak meminta meminta satu akses kepada perusahaan tersebut secara gratis ya, sebagai mungkin bentuk kompensasi atas mereka tuh sudah memasang jaringan di tempat kami itu untuk kepentingan warga juga, Ustaz. Itu aja pertanyaannya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tayyib. Apakah diperbolehkan bagi kita untuk meminta, tapi ini untuk kepentingan warga ya, meminta satu akses internet yang gratis sebagai kompensasi karena mereka sudah memasang jaringan yang baru di kampung kita. Yang kami pahami wallahu ta'ala alam,
bahwa permintaan yang kita ajukan kepada sebuah perusahaan yang punya proyek tertentu, jika itu untuk kepentingan pribadi dan kita pemegang kebijakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Sehingga misalnya posisi kita sebagai RT atau RW atau bahkan kepala duku, lalu kita menetapkan, minta tolong nanti kalau jadi pasang di sini saya dikasih 1 akses gratis untuk kepentingan pribadi Pak Duku atau Pak RW atau Pak RT. Tidak boleh kayak gini. Berarti ini masuk kategori sogok. Tapi kalau untuk kepentingan bersama, untuk semua warga, insya Allah tidak masalah. Karena ini kliennya kan klien warga. Kliennya warga, kemudian vendornya adalah perusahaan jasa internet tadi ya, jasa pemasangan jaringan internet. Karena kliennya warga dan ini perusahaan jasa langsung, sehingga dari penjual langsung ke pembeli, kemudian dikasih diskon berupa akses yang gratis, hukumnya boleh. Karena ini dari penjual langsung ke pembeli, yaitu warga. Dari penjual langsung ke klien, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ke salah satu klien yang dia pemegang kebijakan, sehingga nanti dia bisa mendapatkan izin untuk masang tower di situ, maka jelas ini masuk kategori sogok. Karena itu yang kami pahami, jika itu untuk bersama, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kerjasama antara pemodal dan karyawan, tetapi ketika toko tutup saat malam toko kemalingan, pihak pemodal ingin tetap karyawan tersebut ikut bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Jazakallah khairan. Karyawan kerjasama. Kalau yang saya pahami ya, karyawan jika akadnya ijarah, berarti bukan kerjasama. Tapi kalau akadnya mudorobah atau akadnya musyarakah, mungkin bisa kerjasama. Namun kalau dia di-hire, jadi pemilik toko, dia meng-hire orang untuk nungguin toko itu, menjual di toko itu, maka yang kami pahami ini bukan akad kerjasama, tapi akad ijarah. Dia digaji sesuai dengan kesepakatan. Dan kalaupun terjadi akad ijarah seperti ini, kemudian toko kemalingan, di luar keteledoran ajir, di luar keteledoran orang yang kerja di situ, maka pemilik toko tidak punya hak untuk meminta karyawan turut ganti rugi, turut bertanggung jawab. Kecuali kalau karyawannya teledor. Misalnya dia lupa ngunci, akhirnya malam hari kemalingan. Atau yang seharusnya dia bawa masuk, nggak dibawa masuk. Barang kan ada yang ditaruh luar misalnya, dicendal di luar. Lupa nggak dibawa masuk. Padahal toko mau ditutup. Maka di posisi ini karyawan teledor dan dia wajib untuk ganti rugi. Tapi kalau semuanya sudah dilakukan sesuai SOP, namun qadarullah kemalingan, maka di posisi ini karyawan tidak berkewajiban untuk nanggung resiko karena dia adalah seorang ajir, seorang karyawan, dan karyawan tidak berkewajiban untuk menanggung resiko yang dialami oleh bosnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman dari pegiat dakwah sunnah Ustaz. Jadi kami pegiat dakwah sunnah di Malang Ustaz. Malang. Nggih. Masya Allah. Kami ingin menjual kurma Ustaz di bulan Ramadan depan ini. Kami inginnya sih soft selling. Jadi kami ingin menampung dari jamaah, lalu kami salurkan ke masjid, pondok pesantren, dan yayasan atau majelis taklim yang menyediakan menu berbuka puasa, dan juga ke para ikhwan yang insya Allah juga akan
menjadi objek distribusi, Ustaz. Kalau seperti itu, jadi kami ingin hanya menampilkan harga, Ustaz. Hanya? Jadi kami tidak menampilkan harga di publikasi kami. Kami tidak terang-terangan kami menjual kurma, terus akan kami bagikan ke A, B, sampai D mungkin. Kurma itu sudah ada belum, Pak? Belum, Ustaz. Jadi kami insya Allah akadnya salam. Oh, ganti salam. Nggih, Jadi kamu Bapak insya Allah. organisasi ini ya, ini organisasi ya? Nggih, Ustaz. Organisasi ini membuka donasi pengadaan kurma Nah, dengan metode akad salam. nggih, Kemudian nanti dibelikan kurma, nggih, Ustaz. lalu diantar ke masjid-masjid. Nggih, Ustaz. Betul. Baik. Cukup, Nah, Bapak? Seperti itu apa boleh, Ustaz? Jadi Baik. kami tidak menjelaskan kami berjualan kurma, tapi kami menjelaskan misal harga kurma 250 gram itu misal 50.000 kurma sukari, misalkan seperti itu, Ustaz. Intinya ngambil margin ya. Nggih, Ustaz. Baik. Nggih, Ustaz. Cukup, Bapak? Nah, Nggih, cukup, barakallahu Ustaz. fikum. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Baik. Walhamdulillah. Kasus seperti yang Bapak tanyakan, ini beberapa kali sudah pernah kita bahas ya. Dan dulu kita sudah pernah mengkaji itu di kajian bersama Ustadz Aris Munandar dengan judul Donasi Nasi Bungkus. Juga kita pernah membuat kesimpulan tentang itu. Kenapa dipermasalahkan oleh para ulama. Jadi pertama, ada dua hal yang perlu dibedakan ya. Ada dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama, jadi saya tulis di sini donasi kurma, gitu aja. Donasi untuk apa ya namanya? Untuk atau jualan untuk buka donasi. Berjualan sambil buka donasi. Berjualan sambil buka donasi. Di situ ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang berjualan, orang yang jualan, kemudian ada orang yang beli, si A beli. Lalu setelah dibuatkan, si A minta kepada penjual, tolong diantarkan ke masjid. Si A beli, jadi memang dari awal orang ini jualan. Misalnya dia warung, dia sedia barang-barang, atau dia sedia makanan, dan seterusnya. Si A beli. Kemudian setelah transfer, disediakanlah oleh orang jualan ini. Kemudian setelah itu si A minta ke penjual, untuk antar ke masjid misalnya. Jadi pembelinya si A, tapi dia nggak pernah menerima. Setelah dia transfer ke ke penjual, si A meminta kepada penjual, tolong antarkan ke masjid. Baik, seperti ini hukumnya boleh. Dan ini masuk dalam pembahasan tasarrufus syai' qabla qabdihi. Tasarrufus syai' qabla qabdihi tabarru'an. Melakukan akad sosial dengan cara menyalurkan sesuatu sebelum diterima. Hukumnya boleh. Saya beli di Surabaya misalnya. Pak, saya beli 100 bungkus ya. Berapa per bungkus? 10.000. Langsung saya transfer uangnya. 1 juta. Sudah? Tolong Pak antarkan ke masjid X. Lalu oleh penjualnya diantar ke masjid X. Hukumnya boleh. Karena di sini yang terjadi adalah kita belum menerima barang, namun kita sudah menyalurkan barang itu melalui orang lain, tabarruan sebagai akad sosial. Hukumnya boleh. Yang kedua,
Yang kedua, ada lembaga atau individu yang dia posisinya adalah pengumpul donasi. Sehingga dari awal lembaga ini memang pengumpul donasi. Baik lembaga dakwah atau lembaga yang lainnya, dia dikenal sebagai lembaga yang mengumpulkan donasi. Lalu dia open donasi. Buka donasi untuk sedekah Jumat. Misalnya ya, buka donasi untuk sedekah Jumat. Kemudian nanti hasil donasi dibelikan barang atau makanan milik sendiri. Donasi terkumpul, kemudian hasil itu dibelikan untuk barang milik sendiri. Ya. Jika seperti ini yang terjadi, seperti Anda tadi ya, Anda buka donasi, tayangan di luar, kurma harga sekian, silakan donasi. Lalu orang kan pada transfer donasi. Setelah terkumpul, Anda belikan barang itu di tempat Anda sendiri, di yayasan Anda sendiri. Sehingga dibelikan barang milik pribadi, milik sendiri. Apakah ini diperbolehkan? Para ulama mempermasalahkan hal ini dengan dua pendekatan. Ya. Di sini hukumnya dilarang. Dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan bahwa tindakan semacam ini hukumnya tidak boleh karena hakikatnya di situ orang yang ijab dan yang qabul sama. Tidak boleh karena yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Karena yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Kok bisa? Karena begini, donatur menyuruh ke lembaga untuk membelikan barang. Berarti posisi lembaga ini statusnya adalah wakil donatur. Wakil donatur. Berarti lembaga, karena dia wakil donatur, maka lembaga sama dengan donatur aksen. Sudah? Akibatnya gimana? Apabila lembaga itu beli kepada dirinya sendiri, jadinya kan donatur melakukan transaksi jual beli dengan donatur aksen, yaitu lembaga tadi. Akhirnya donatur jualan dengan donatur. Yang ijab donatur, yang beli juga, yang qabul juga donatur. Terjadilah ittihadul mujib wal qabil. Orang yang ijab dan yang qabul orangnya sama. Ya. Sehingga hukumnya tidak boleh, dan ini merupakan pendekatan Syafi'iyah. Baik. Yang kedua, yang B. Tidak boleh, seperti ini tidak boleh, karena ya, berpotensi muncul tuduhan tidak baik, berpotensi suudzon. Bahasa kita muncul tuduhan nggak baik. Nah, para ulama menyebutkan madhinnatut tuhmah, berpotensi suudzon atau madhinnah at-tuhmah. Apa itu madhinnatut tuhmah? Ada dugaan dia akan dicela, dia akan
ada potensi-potensi yang nggak baik. Ada dugaan kalau nanti dia akan dicela, dia akan dihina, dia akan dicurigai dan seterusnya. Oh, karena dia mbati, dia ngambil untung sendiri, dia ini dan seterusnya. Sehingga hukumnya tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan pendekatan dalam mazhab Hambali. Ini pendekatan dalam mazhab Hambali. Sudah? Solusi untuk yang B ini adalah minta izin. Ya. Maka sebagai solusinya minta izin ke donatur. Bagaimana caranya minta izin ke donatur? Ya dia sampaikan kepada donatur bahwa nanti kurma ini akan kami belikan di tempat kami sendiri. Saat pengumuman itu. Kalau donatur tidak mempermasalahkan, berarti hukumnya diperbolehkan. Karena ketika tidak mempermasalahkan, berarti bagi mereka ini hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti ini. Dan mungkin nanti Anda bisa menyimak ulang ya kajiannya Ustadz Aris yang ada di ANW Channel. Juga kami pernah membuat konklusi tentang ini dengan judul donasi nasi bungkus. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sistem mudharabah dengan jenis usaha toko ikan? Apakah saya sebagai pelaku usaha boleh mengambil uang modal untuk keperluan operasional sehari-hari ketika belum ada pendapatan atau laba? Karena saya pun butuh untuk menyambung hidup, makan, dan nafkah keluarga. Untuk sampai saat ini modal sudah terpakai sekitar 3 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan total modal 20 juta aset dan barang dagangan. Lalu bagaimanakah sistem bagi hasilnya Ustadz? Apakah langsung dibagi labanya dari setiap transaksi yang masuk atau menunggu modal kembali dulu Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik. Tentang teknis bagi hasil, insya Allah nanti kita akan bahas itu ya di bagian bedah akad mudharabah atau akad musyarakah. Dan kita belum membacanya. Sementara untuk kasus, bolehkah mudharib dia mengambil biaya modal untuk operasional? Modal lalu digunakan untuk operasional. Di situ ada 2. Yang pertama untuk kepentingan usaha. Jika bentuknya biaya operasional itu untuk kepentingan usaha, ya, misalnya biaya listrik, kemudian Anda butuh biaya transport, Anda butuh apa lagi misalnya, biaya-biaya yang lainnya untuk kepentingan usaha, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Ya, karena memang operasional diambilkan dari biaya kepentingan usaha diambilkan dari biaya operasional, bukan dari uang pribadi. Yang kedua, untuk kepentingan pribadi. Jika dia bentuknya diambilkan dari untuk kepentingan pribadi, maka harus minta izin kepada pemilik modal. Karena di sini statusnya sebagai utang. Statusnya sebagai utang. Sehingga Anda merasa, saya butuh nafkah untuk saya sendiri, butuh nafkah untuk keluarga. Berarti Anda utang dari modal yang belum terpakai. Anda utang, Anda pakai sampai habis 3 juta misalnya. Maka karena dia sebagai utang, Anda harus minta izin kepada pemodal. Pak, saya nggak punya dana untuk biaya ini dan seterusnya. Sementara kan ini belum ada hasil. Kalau saya nunggu hasil nggak sanggup saya. Akhirnya oleh pemodal Anda dikasih utang, kasbon dulu. Utang dulu yang Anda terima. Sudah? Kemudian dijalankan usaha itu. Nah, ketika di akhir bulan nanti kelihatannya neraca laba rugi, kok ternyata Anda mendapatkan keuntungan misalnya 3 juta, Anda kembalikan itu. Dengan cara dicicil atau metode apapun. Yang jelas posisi ini adalah utang, statusnya sebagai utang. Sehingga ngebon dulu, minta kepada bosnya, saya ngebon dulu
Nanti kalau ada hasil saya akan bayar. Ya, meskipun ya kalau seperti ini dilakukan mungkin Anda akan merasa cukup berat. Tapi harus demikian. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Semoga Ustaz, keluarga dan tim dan seluruh umat muslim diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Perkenalkan nama saya Nova. Saya ingin bertanya terkait musyawarah di dalam sebuah usaha. Musyawarah. Musyawarah. Bolehkah menggunakan sistem pemegang suara adalah pemegang saham terbanyak? Kemudian jika di dalam syirkah disepakati bahwa akan ada satu pihak yang menjadi kepala ketika saat pengambilan keputusan, terlepas dari berapapun jumlah sahamnya, apakah itu diperbolehkan? Disepakati ada kepala? Ada yang mengepalai. Ketika pengambilan keputusan, terlepas dari berapapun jumlah sahamnya. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakallahu khairan. Bolehkah pemegang suara adalah pemegang saham terbanyak? Jawabannya boleh. Seperti ini kembali kepada kesepakatan. Jadi dalam akad musyarakah ada dua aturan yang perlu diperhatikan ya. Pertama aturan syariat, yang kedua aturan berdasarkan kesepakatan. Apabila Anda terlibat dalam sebuah musyarakah, kemudian di situ ada kesepakatan A, B, C, D, E dan ada banyak klausul. Dan selama kesepakatan itu tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah, hukum asal kesepakatan ini boleh dan harus dijalankan konsekuensinya. Ya, termasuk misalnya dalam masalah pemegang suara. Kalau melibatkan semuanya, yang ini jumlahnya ratusan akan sangat rumit. Akhirnya yang diambil adalah yang pemegang saham dominan. Kemudian pemegang saham dominan tadi ketika rapat dia diundang, punya hak suara karena dia pemegang saham dominan. Insya Allah tidak masalah. Baik. Kemudian boleh nggak sepakat ada yang mengepalai sehingga ketika terjadi perbedaan yang nggak jelas maka kepala ini akan memutuskan. Insya Allah tidak masalah. Justru seharusnya ada yang mengepalai. Kenapa harus ada yang mengepalai? Karena kan sangat mungkin terjadi sengketa. Sehingga perlu ada siapa yang menentukan sebagai hakim ya, yang menentukan ketika terjadi sengketa siapa yang harus dimenangkan, bagaimana solusinya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jelas suaranya Mbak. Silakan Mbak. Ustaz, saya menanyakan bagaimana hukumnya kerjasama waralaba dengan Indomaret atau Alfa gitu. Baik. Bayar berapa Pak biasanya? Saya dapat gambaran sih sekitar 500 juta. Ustaz, itu untuk hanya peralatan dan barang-barangnya. Cuman kalau untuk tempat itu saya udah punya. Jadi tempat milik saya. Cuman saya harus memperbaiki sesuai standar yang Indomaret berikan. Nah, terus 500 juta itu hanya peralatan dan barang dan sistemnya semua, Ustaz. Oh, barangnya sudah masuk? Belum, Ustaz, baru rencana, Ustaz. Bukan, maksud saya 500 juta itu sudah termasuk barang? Iya, sudah termasuk barang, Ustaz. Barang yang dijual ya? Iya, Ustaz. Baik. Kemudian nanti pihak pemilik waralaba dapat berapa persen dari omset? Saya belum sampai sana, Ustaz. Belum sampai. Oh, baik. Cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Cukup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari merek apapun ya, untuk bisnis franchise. Sebenarnya yang terjadi pada bisnis franchise itu apa sih? Jadi kalau kita lihat di franchise, di situ subjek yang terlibat apa? Subjeknya siapa saja? Subjek yang pertama adalah franchisor,
Kemudian yang kedua, franchisee. Penjual, franchise ini pembeli. Subjeknya, objeknya apa? Objek. Ini cara yang saya gunakan untuk menentukan bagaimana alur akad. Sehingga nanti kita akan bisa jumpai, oh akadnya sebenarnya seperti ini. Dengan cara dipecah-pecah ya. Subjeknya siapa saja yang terlibat dalam akad itu, kemudian objeknya apa, lalu bagaimana cara peredarannya. Objek ya. Objek di situ ada brand. Nah, ini yang paling utama. Kemudian ada SOP misalnya. Ada bahan baku. Sudah? Nah, kemudian dari sini kan kita bisa menebak ya. Brand itu tidak mungkin dijual dan tidak mungkin disewakan. Ya. Maka dia melekat pada sebuah unit usaha, yaitu brand. Statusnya adalah sebagai objek yang bisa dipinjamkan, bisa juga dijadikan sebagai saham, sehingga nanti dia mau minta 5% dari omset misalnya. SOP ini tidak mungkin dijual. SOP dijual ya nanti ditiru di mana-mana. Tapi mungkin disewakan. Bahan baku yang ini dijual. Sehingga di sini ada 3 alur akad yang mungkin terjadi ya. Ada 3 alur akad. Brand ini anggaplah misalnya dijadikan saham. Kemudian SOP ini disewakan. Lalu bahan baku ini dijual. Ya. Misalnya terjadi seperti ini. Sudah? Nah, kita bisa pahami bahwa di sini ada akad murakkabah, tapi mereka saling melengkapi. Karena objek ini tidak bisa dipisah, ini menyatu. Maka akadnya terjadi akad murakkabah, akad yang bertumpuk ya. Akad 1 plus akad 2 plus akad 3. Dan objeknya itu ada banyak objek. Yang akad ini adalah akad yang saling melengkapi. Karena dia saling melengkapi, maka tidak masuk sebagai kategori melakukan 2 akad dalam 1 akad yang dilarang. Melakukan 2 akad dalam 1 akad yang dilarang itu jika tidak saling melengkapi. Nggak ada hubungannya. Sebagai contoh ya. Orang kalau beli tanah, maka dia juga harus beli akses menuju tanah itu. Kalau enggak, dia nggak bisa ke tanahnya. Maka dia beli tanah dan beli akses tanah. Ini adalah 2 akad. Tapi akad yang kedua itu sebagai konsekuensi dari akad yang pertama. Hukumnya diperbolehkan karena itu hakikatnya saling melengkapi. Orang yang dia beli misalnya? Beli burung. Berarti kan dia harus beli sangkar. Oh, saya mau beli burungnya saja, sangkarnya enggak. Ya. Lah apa mau dipegangi terus? Sehingga dia harus beli sangkar. Ada 2 akad, beli burung dan beli sangkar. Tapi ini saling melengkapi. Nah, yang seperti ini insya Allah tidak masalah. Karena ketika saling melengkapi, ya, dia tidak masuk sebagai melakukan 2 akad dalam 1 akad, di mana akad yang kedua adalah syarat bagi akad yang pertama. Tayyib. Karena itu di posisi ini, kalaupun ada misalnya ya, ada permintaan 5% dari omset, dia masuk ke penjual waralaba, penjual franchise, ya. Maka insya Allah tidak masalah, karena 5% dari omset ini adalah keterlibatan saham pada brand, karena brand ini tidak disewakan, tidak dijual. Makanya kalau dia sudah berhasil membuka 1 lokasi, dia nggak boleh membuka di lokasi yang lain. Sekian ratus juta tadi ya, 500 juta itu kan untuk 1 lokasi. Dia nggak boleh membuka di lokasi yang lain, karena dia nggak
tidak punya brand yang dibawa oleh atau yang diberikan oleh franchisor untuk transaksi yang pertama. Dia buka toko yang pertama, tidak bisa dia buka toko yang lain. Lain halnya kalau brand itu dijual. Kalau dijual kan jadi milik saya, terserah saya mau buka di mana saja. Disewakan juga seperti itu. Selama masa sewa, misalnya 5 tahun, saya berhak memanfaatkan ini dimanapun saya berada. Makanya tidak disewakan dan tidak dijual, tapi dijadikan sebagai saham. Sehingga tetap utuh menjadi milik pemilik perusahaan. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Ya, meskipun ada sebagian ustadz yang mungkin tidak setuju dengan masalah franchise, namun tentang hukukul imtiaz, yaitu masalah franchise, pendapat yang lebih kuat, hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.